Astagfirullahaladzim. Disitulah mereka melihat Hamid sudah tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya banyak luka cakaran, perutnya robek, dan bahkan beberapa tulangnya remuk. Dan mirisnya lagi, beberapa organ dalamnya itu macam keluar teburai gitu loh di lantai, dan cuma menyisakan sebagian kecil aja. Jadi macam habis dimakan. Astagfirullahaladzim, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Kayak gitu kondisi Hamid, Wak. Baru tinggal 1 malam. Dan setelah pulang ke rumah itu, pemandangan semengerikan itu langsung bikin Suti pingsan di tempat. Sementara Rois langsung bergegas keluar rumah, dia minta bantuan warga ya kan. Dengan cepat warga pun langsung datang, dan di hari itu mereka juga semuanya pada shock, tapi mau gak mau tetap harus dimakamkan. Jasadnya Hamid pun langsung dimakamkan juga secara layak di hari itu juga. Kejadian mengerikan itu tentunya membuat warga berpikir bahwa penyebab kematian Hamid adalah karena sudah dihabisi sama bapaknya sendiri yang sudah berubah wujud jadi makhluk yang menyeramkan. Apalagi kabar itu juga udah beredar kan, Wak. Nengok dari kondisi terakhir jasadnya Hamid kayak gitu, macam udah habis diterkam binatang buas. Sementara desa mereka tuh gak pernah ada binatang buas, Wak. Bukan di tengah hutan desa mereka tuh, tapi Hamid meninggal kayak gitu. Malam-malam juga ditanya warga yang dengar si Hamid teriak, apa nggak ada, tenang, hening aja. Tapi kenapa bisa kayak gitu, itulah dia, wallahualam. Dan setelah kepergian suaminya, Wak Suti pun menghabiskan hari-harinya dengan termenung. Dia masih belum bisa menerima kenyataan suaminya tewas dengan cara yang sangat-sangat mengenaskan ini. Dan selain sedih, Wak Suti ini juga masih penasaran kali ini siapa yang udah tega ngabisin nyawa suami aku dengan cara sesadis itu. Nah, karena penasaran sama sekali udah gak bisa dibendung, Wak, pada suatu hari Suti pergilah ini ke rumah seorang yang ngerti kayak gitulah, ada tinggal di desa sebelah. Nah, setelah bertemu sama bapak ini, kita sebutnya namanya Pak Biden ya. Nah, setelah ketemu sama Pak Biden, Suti pun menceritakan semua kejadian aneh yang dialami termasuk tewasnya si suami. Nah, mendengar cerita Suti, Wak, Pak Biden ini memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Dia bilang, Bu Suti, kalau dari apa yang saya lihat, mertuanya kamu itu sudah bersekutu dengan jin untuk bisa memperoleh kekayaan dengan cara menumbalkan dirinya sendiri dan juga keturunannya sampai 7 generasi. Itulah kenapa Hamid suamimu juga menjadi korban, kata si Pak Bidin kayak gitu. Dengar kayak gitu apa nggak menangis juga lah Suti ini, kan dia udah nggak bisa ngomong apa-apa, Wak. Dia ngerasa sedih, dia ngerasa kesal, dia juga ngerasa marah karena perjanjian itu membuat Suti kehilangan suaminya. Nah, di sisi lain Suti ini juga khawatir makhluk itu akan terus bergentayangan dan mengganggu warga sekitar juga ya kan, orang suami dada korbannya. Nah, seolah memahami apa yang dipikirkan sama Suti, Wak, Pak Bidinin bilang lagi, Bu Suti, udah kamu gak usah khawatir. Ada satu cara untuk menghentikan perjanjian gaib itu. Dan caranya adalah menggali kuburan mertuamu, lalu bakar jasadnya. Setelah itu larungkan abunya ke laut supaya makhluk itu gak muncul lagi. Dengar saran itu, gak mau Suti, Wak. Dia gak mau lagi berurusan dengan yang namanya Pak Said. Dan gak cuma Suti aja, Wak, warga sekitar juga keberatan melakukan ritual itu karena mereka udah terlanjur marah dan juga kecewa dengan apa yang sudah dilakukan sama Pak Said.